Setelah mendapatkan penjelasan dari Kepala BKPSDN Bapak Haji Sukowinano SH MBD MSI terkait dengan SK Bupati, di mana beliaunya ya terkesan mementahkan gitu ya dari tuntutan teman-teman, yaitu terkait dengan SK Bupati. Bagaimana respon dari Mas Rendra? Saya tetap maju terus pantang mundur. Kalau sampai tuntutan kami tidak diperhatikan, saya akan menginstruksikan setiap korwil di seluruh 31 kecamatan untuk mengheningkan cipta 1 jam biar pelayanan lumpuh, mulai dari tenaga administrasi, cleaning service, penjaga malam, dan seluruh nakes, perawat, bidan, analis, dan semuanya. Jadi tahap awal ya sebelum menuju ke P3K atau ASN, yaitu adalah SK Bupati. Jadi SK Bupati semacam harga mati Bapak ya? Siap, SK Bupati harga mati untuk kesejahteraan teman-teman, biar tidak dipandang sebelah mata. Masa kalah sama penjaga sekolah? Penjaga sekolah aja 1.800.000 dan SK Bupati. Ijazahnya? Ijazahnya SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Lah ini loh, tenaga profesional tidak sesuai dengan standar UMK. Ya, demikian wawancara Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id bersama Ketua Forum Honorer Tenaga Kesehatan Kabupaten Jember, Mas Dwi Rendra. Sampai jumpa lagi dengan wawancara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan tenaga kesehatan Forum Honorer Tenaga Kesehatan Kabupaten Jember yang menceritakan tentang berapa sih pendapatannya. Dengan siapa, Bu? Yuan. Dengan Yuan? Dengan Yuan. Iya. Honornya berapa sih per bulan? Satu bulan itu saat ini 300.000 Pak. 300.000. Iya, itu pun japel Pak, jasa pelayanan. Japel, ya? Iya. Di dinas di mana, Bu? Di Puskesmas Karangduren. Puskesmas Karangduren, Bandung. Iya, Balong. Sebagai apa? Sebagai perawat UGD Pak untuk saat ini. Oh, perawat UGD sama rawat inap. 300. Iya. Sarjana kuliah 5 tahun. Kuliah 5 tahun. Ini sama? Sama, Sama yang ini. Bidan. Bidan. Dengan Ibu siapa? Ibu Faida. Ibu Maida. Oke. Dari Puskesmas sama? Karangduren sama Pak. juga. Dengan sama perawat Enge. Nah? Enge. Enggak, ya. Iya. Ya, demikian ini kisah suka duka para perawat yang ada di Puskesmas Karangduren yang menceritakan tentang honornya yang hanya Rp300.000 yang didapatkan dari Japel. Bayangkan saudara-saudara, ini para sarjana kalah dengan gaji tukang sapu ya yang berijazah SD SMP, honornya 1,8 sampai 2 juta ya. Oke. Terima kasih ya kesempatannya. Oke. Sus sudah berapa tahun kerja di Puskesmas? 30 tahun. Ya, gajinya berapa dia bulan? 200 apa? 200.000. Satu bulan sekali, cuma tanggalnya dan tentu kadang molor, kadang molor gitu. Kata kapus diambilkan dari dana apa 200.000? Dari Japel, dari Japel ya? iya, JKN dari JKN. Kalau JKN-nya minim, perolehannya minim juga ikut minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id. Kali ini Lukman Republik media Sinopsis.co.id hadir dengan sebuah informasi tentang silaturahmi Forum Honorer Tenaga Kesehatan Kabupaten Jember bersama Kepala BKP SDM Kabupaten Jember Bapak Haji Sukowinano SH MBD MSI, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, dan Forum Honorer PGRI Jawa Timur yang dilaksanakan tadi siang jam 12 sampai selesai, yang mana pada intinya tenaga honorer kesehatan, nakes kesehatan Kabupaten Jember, yaitu menuntut hak kepada pemerintah, yaitu terkait dengan kesejahteraan para tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Jember. Saudara-saudara yang saya hormati, perlu saya informasikan berdasarkan pengakuan dari beberapa tenaga kesehatan yang disampaikan kepada kami bahwasanya tenaga kesehatan honorer Kabupaten Jember selama ini hanya mendapatkan honor di bawah angka 1 juta rupiah, yaitu berkisaran antara 300.000 sampai 700.000 jika dibandingkan dengan
tenaga tukang sapu, penjaga sekolah yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang sudah ber-SK Bupati, maka tenaga honorer kesehatan Kabupaten Jember yang notabene adalah para tenaga sarjana sangatlah memprihatinkan. Dalam undangan yang disebar oleh Forum Tenaga Honorer, semula juga mengundang Ketua DPRD Kabupaten Jember yaitu Iskon Syauki. Namun berdasarkan informasi yang saya terima melalui hubungan seluler, Ketua DPRD Kabupaten Jember Iskon Syauki mengatakan bahwasanya ada kekeliruan misinformasi bahwa Forum Honorer mengundang DPRD hanya melalui WhatsApp, tidak resmi secara tertulis. Dan menurut aturan main yang ada di DPRD Kabupaten Jember, seharusnya pihak Forum Honorer Kesehatan Kabupaten Jember mengirimkan secara tertulis kepada Sekretariat DPRD yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Jember. Kemudian pimpinan DPRD Kabupaten Jember memberikan disposisi kepada komisi yang ada, kepada Komisi D yang menangani permasalahan pendidikan dan kesehatan yang ada di Kabupaten Jember. Sedangkan anggota Komisi D yang ada di wilayah Kecamatan Ledombo yaitu Gembong ke Konsul Alam kepada media mengatakan bahwasanya beliau mendapatkan undangan dari Sekretariat Dewan pada jam 12.59. Sedangkan acara yang diadakan oleh Forum Honorer Tenaga Kesehatan dimulai jam 12.00. Jadi saudara Gembong Konsul Alam sebagai anggota Komisi D mempunyai agenda yang lain. Dan kebetulan acara yang dilaksanakan oleh Forum Honorer Tenaga Kesehatan Kabupaten Jember bukan hari kerja, tetapi hari libur. Anggota Komisi D yang lain dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga berdomisili di Kecamatan Ledombo yaitu Haji Ahmad Dofirsah kepada Lukman Republik melalui hubungan seluler menyampaikan beliau tidak bisa menghadiri acara Forum Honorer Tenaga Kesehatan Kabupaten Jember yang dilaksanakan di Balai Desa Lembengan, Kecamatan Ledombo, disebabkan sedang menemani putrinya di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bisa dijelaskan ketidakhadiran dari anggota Komisi D terhadap ke acara Forum Tenaga Honorer Kesehatan? Ya, saya sebetulnya sangat menyayangkan ya. Ada acara seperti ini sebetulnya sangat hal bagus bagi perjuangan teman-teman nakes, bagi teman-teman honorer ya, untuk memperjuangkan hak-haknya. Cuma sayangnya acara yang sebagus ini sebetulnya cuma mungkin kurang maksimal persiapan sehingga pengkoordinasiannya masih kurang maksimal seperti itu, sehingga kami yang di Komisi D sehingga tidak bisa hadir karena masalah undangan yang tidak tersampaikan ke kami. Itu aja. Perlu teman-teman diketahui bahwa yang undangan masuk ke kami itu kalau tidak salah jam 12.59 baru masuk ke kita, padahal undangannya di situ jam 12 gitu loh. Dan saya sendiri karena tidak ada undangan, saya melakukan hal lain karena ini bukan hari kerja kan, ya bukan hari kerja gitu loh. Jadi saya sangat menyayangkan saya sendiri, karena kan bisa saya berjuang bersama-sama dengan para nakes sebetulnya itu. Terus mengenai rencana nakes tadi disampaikan bahwa selama 5 hari ini nanti kan akan berupaya mengajukan SK itu supaya terbit karena tuntutannya harga mati. Jika tidak akan melakukan kegiatan menggeningkan cipta selama 1 jam. Menyikapi ini dari Mas Gembong sendiri selaku anggota Komisi D seperti apa?
oh itu bagian dari ini ya, bagian dari hak mereka ya, untuk memperjuangkan hak-haknya mereka. Kami tidak bisa untuk mencegah atau apa, tetapi saya menganggap ini bagian dari strategi mereka untuk bisa menekan pemerintah daerah, mungkin untuk lebih memperhatikan mereka. Apabila ini terjadi, ini menjadi sangat mungkin bisa jadi berita nasional ya, saya kira, karena 1 jam kalau mogok digunakan untuk menghentikan cipta itu sangat berpengaruh kepada pelayanan kesehatan ya. Bisa ya tahu nyawa itu dalam 1 jam ada harganya, saya kira seperti itu. Itu juga perlu perhatian dari pemerintah kalau ini sampai terjadi seperti itu. Pak, memungkinkan Pak kalau Bupati Pemkab Jember ini mengeluarkan SK kepada mereka, mungkinkah tidak melihat APBD Jember? Saya kira untuk hal tersebut kita harus melihat postur anggaran dulu. Saya lihat prioritas-prioritas apa yang sesuai dengan visi misi Bupati dulu seperti apa. Kalau yang di tahun 2020 sampai 2021 kita sudah sama-sama tahu visi misi Bupati adalah untuk infrastruktur. Tetapi kalau ini memang nanti di 2023 ini diarahkan kepada untuk para honorer, mengangkat para honorer, saya kira bisa juga memungkinkan ya. Tetapi lihat dulu komposisi honorernya sebanyak apa, kan itu seperti itu. Yang seperti kita tahu kemarin sudah sangat luar biasa jumlah yang data yang masuk itu, mungkin itu ada koreksi-koreksi ya, walaupun tidak sebagian, tapi saya kira masih memungkinkan, mudah-mudahan seperti itu. Karena kalau hitung-hitungan Pak ya, kalau hitung-hitungan dengan anggap aja 1.000 anggota nakes ya, tenaga nakes dengan honor 1,6 terendah 1,6 ya, dikalikan 1.000 kalikan 12 itu hanya 19 miliar Pak. 19 Apa miliar. tidak memungkinkan itu diambilkan dari anggaran dinas kesehatan? Ya saya kira memungkinkan itu dengan anggaran yang luar biasa di Dinkes sangat besar, di Dinas Pendidikan dan Dinkes ini anggarannya sangat besar kan. Cuma kan kita harus melihat dari kebijakan dari Dinkes yang baru seperti apa, nanti konsultasi dengan Bupati. Saya belum tahu karena saya tidak ikut tadi rapatnya Pak Lukman, seperti itu. Pak Tembor, kembali semangatnya teman terakhir ini yang akan melakukan aktivitas heningan cipta atau demo. Perlukah Dewan secara pribadi maupun secara kelembagaan Komisi D ini melakukan hearing, kemudian juga manggil Bupati atau Kepala Dinas, Pak? Nanti kita bicarakan di internal komisi dulu, Pak, seperti apa sikap ini. Yang pasti kita menganggap itu bagian dari strategi hak dan hak mereka, para nakes, untuk melakukan itu. Dan saya kira jangan dianggap remeh untuk pemerintah daerah, karena ketika 1 jam saja mereka mogok ya karena sudah mau menghentikan cipta, otomatis akan mengganggu pelayanan kesehatan. Akan lumpuh ya. Ya, bisa jadi seperti itu Pak Lukman. Oke. Kalau untuk tanggapan Bapak sendiri untuk masalah forum tadi gimana Pak? Oh bagus, untuk memperkuat mereka, untuk memperkuat mereka. Jalan, Pak, ya? Ya, daripada turun ke jalan ini sangat elegan ya, saya sangat mendukung itu acara tadi. Pak, mungkin ada sepatah dua patah kata kepada Pemkab Jember, apa sikap dan langkah yang harus dilakukan situasi hari ini? Mereka kan sudah menekan, apa cepatnya? Memang harus sangat diperhatikan, terutama kepada para nakes. Sudah kita berulang kali saya sampaikan baik kepada Kadinkes dan pemerintah daerah bahwa kiprah mereka di 2020 ketika merajalela COVID, mereka sudah bertaruh nyawa untuk itu. Dan saatnya mereka untuk minta haknya, mungkin seperti itu, Pak. Wes wayai, Pak. Wes wayai. Oke. Terima kasih. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa turur like, subscribe, and comment. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.